Baik, selamat Sabat untuk kita semuanya. Berita mision kita pada Sabat ini berjudul Kasih Peniel Berdiri di Tebas. Karena Sabat ini berita misionnya sedikit berbeda, kita akan melihat tayangan yang tayangan ini menjadi berita misi yang akan disebarkan dari conference. Mari kita melihat tayangannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, pekabaran Advent telah memasuki 9 kabupaten dan 2 kota madya di Provinsi Kalimantan Barat. Itu berarti masih ada 7 kabupaten lagi di mana pekabaran kebenaran ini harus disebarluaskan. Kita berterima kasih atas tuntunan Tuhan. Organisasi gereja kita, Uni Indonesia Kawasan Barat, telah mencanangkan ada 5 kabupaten yang harus dimasuki area-area baru di wilayah Kalimantan Barat ini. Salah satunya adalah Kabupaten Sambas. Berikut ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian yang mengharukan yang akan dikisahkan oleh Pendeta Max Lucky Tinenti yang mengkoordinasi penginjilan dan menerobos area baru di Kabupaten Sambas di Tebas melalui kisah berikut ini. Tragedi Sabat Minggu menjadi berkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, berkobar dalam hati Kelvin dan Samuel, 2 orang misionaris bersemangat dan mudah bergaul, segera berangkat menuju Tebas di Kabupaten Sambas. Mereka diterima dengan baik oleh Bapak Safrudin yang telah dibaptis sekitar setengah tahun lalu. Namun keluarga ini masih beribadah di gereja Protestan pada hari Minggu. Kelvin dan Samuel berusaha untuk berbaur dengan masyarakat untuk mencari orang-orang Kristen dan keberadaan gereja-gereja yang ada di Tebas, sembari membantu Ibu Darti yang adalah istri dari Bapak Safrudin berjualan kue keliling di berbagai tempat di kota tersebut, menjajakan dan menawarkan kue-kue dagangan sehari-hari. Ternyata ini merupakan cara bagus untuk menjajakan roti hidup juga. Tiap hari Minggu, Kelvin dan Samuel pergi beribadah ke gereja Protestan, di mana Ibu Darti dan kedua anaknya beribadah. Selama ini, pendeta telah naik ke mimbar dan siap untuk menyampaikan khotbah. Walaupun berkhotbah disampaikan dengan penuh semangat untuk mengajak umat yang hadir dalam ibadah itu harus menyucikan dan beribadah pada hari kudus, yaitu hari Sabat. Namun, kedua misionaris tidak tenang jiwanya. Pengkhotbah menekankan bahwa hari Sabat adalah hari Minggu, di mana Yesus dalam kebangkitan telah memuliakannya menjadi hari kudus. Sementara Kelvin dan Samuel mendengarkan pekabaran khotbah yang jauh dari kebenaran Alkitab itu sedang disampaikan. Tiba-tiba sang pendeta terjatuh dari atas mimbar dan tergeletak tidak sadarkan diri. Dan suasana ibadah menjadi ribut. Umat yang hadir menjadi panik. Beberapa pengurus gereja segera melarikan pendeta ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa pendeta tidak tertolong. Tidak lama kemudian, pendeta mengembuskan nafas terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, dalam kehebohan karena meninggalnya si pendeta, situasi itu digunakan oleh kedua misionaris menceritakan kepada beberapa orang yang hadir di ibadah itu bahwa mereka adalah penganut hari Sabat, yaitu Sabtu hari ke-7. Membuat mereka bertanya, agama apa itu? Ya,
Kami adalah umat Advent yang mengimani sesuai dengan Alkitab bahwa hari Sabat adalah hari yang ketujuh, bukan hari Minggu yang pertama. Jawab mereka berdua, para misionaris ini. Beberapa dari umat Protestan itu memberitahu adanya satu keluarga yang mengaku Advent, namun sering beribadah ke gereja Protestan itu. Tidak lama kemudian, Calvin dan Samuel mengunjungi Bapak Barutu dan keluarganya. Dan begitu tahu bahwa kedua misionaris itu adalah utusan gereja Advent, maka sangat mengharukan bagi Pak Barutu. Rupanya keluarga Barutu ini sudah 4 tahun berada di Tebas. Selama itu mereka beribadah di gereja Protestan karena tidak ada gereja dan umat Advent di sana, tentu mengaku sebagai umat Advent. Semakin semangat kedua misionaris mencari jiwa untuk diajar Injil dan berbagai cara mereka tempuh untuk menjangkau. Di antaranya adalah pengobatan alami berupa pengobatan pijat sehat, dan pemeriksaan ringkas kesehatan. Juga memberikan dan membagi-bagikan buku penginjilan. Mereka bahkan menjadi tenaga pengajar di salah satu taman kanak-kanak. Mereka berdua semakin banyak bersahabat dan berkenalan, baik para orang tua dari anak-anak TK itu maupun melalui kunjungan-kunjungan pelayanan kesehatan masyarakat. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Yesus, 7 bulan pelayanan Calvin dan Samuel di Tebas terasa sangat singkat, dan telah beberapa keluarga menjadi sahabat dan pelajar Alkitab mereka. Sebulan sebelum mereka kembali ke kampus misionaris, telah datang seorang pendeta muda untuk menemani mereka dan meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil di Tebas. Karena pekerjaan penarikan jiwa dan membuka area baru ini harus semakin gencar untuk menumbuhkan gereja baru di tempat tersebut. Kami keluarga Pendeta Umar, dan Tuhan menempatkan kami melayani di Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam program City Church Planting. Perjalanan dari Pontianak ke Sambas kurang lebih 6 jam. Mayoritas di sini adalah Muslim, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Kami memulai pelayanan di tempat ini melalui pendidikan dan kesehatan. Perlahan-lahan semakin banyak anak-anak belajar di tempat ini, dan orang tua dari anak-anak itulah yang kami dekati melalui pelayanan kesehatan. Kami melihat bahwa Tuhan peduli dan memperhatikan tempat ini. Ada beberapa hal yang buat kami semangat melayani di sini. Saat kami diterima di tempat ini dan bahkan dibutuhkan untuk membagikan pelayanan kesehatan, kami percaya inilah jalan Tuhan. Oleh karena Tuhan kami juga bisa menjangkau orang tuli dengan bahasa isyarat dan membagikan firman Tuhan, dan karena Tuhan seorang bayi yang sakit paru-paru melalui pelayanan donor ASI yang kami berikan sampai bayi itu sembuh. Bagi kami itu adalah mukjizat karena tadinya seperti tidak ada harapan untuknya. Tetapi sekali lagi Tuhan yang bekerja untuk bayi ini. Keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal kebenaran Tuhan. Kami bukan orang Batak atau Tionghoa, tapi Tuhan mengizinkan kami masuk dan bergaul dalam komunitas mereka, bahkan ke dalam beberapa kegiatan masyarakat dari orang Melayu. Komunitas Tionghoa yang kami ikuti, ketuanya adalah seorang yang senang didoakan, dan pendeta RM Utasoid pernah mendoakan beliau. Komunitas ini suka berbagi dan memberikan bantuan sosial, dan dari situlah semakin banyak Tuhan mempertemukan dan mengenalkan kami dengan banyak orang Tionghoa. Bagi kami, bukan kami yang mereka butuhkan, tetapi Tuhan.
dan Tuhan yang telah memakai kami di tempat ini. Walaupun awalnya tidak ada gereja Advent, bukanlah hambatan untuk tidak semangat, tapi semakin membuat kami tetap percaya dan berserah bahwa Tuhan yang mengendalikan pelayanan kami. Itulah yang memotivasi dalam menjangkau jiwa-jiwa di sini. Dan benar itu terbukti lewat campur tangan Tuhan, melalui terkumpulnya anak-anak Tuhan dari berbagai suku. Ada suku Dayak, Jawa, Sunda, Manado, Tionghoa, dan Batak. Kami sekarang terkumpul 5 keluarga. Dan luar biasanya Tuhan, salah satu keluarga dalam perkumpulan ini yaitu keluarga Chang Biesyang atau keluarga Bapak Asang yang menghibahkan tanah mereka untuk mendirikan rumah Tuhan di kota ini. Mari kita lihat dan dengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Asang. Shalom, nama saya Chang Biesyang atau dipanggil Asang. Istri saya bernama Mina. Kami tinggal di Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan dilayani oleh keluarga pendeta Umar. Awalnya kami tinggal di Bekasi, oleh karena keadaan ekonomi, kami akhirnya memutuskan untuk pindah ke Tebas. Memang benar, di sini kami memiliki keluarga, tapi kami belum memiliki rumah sendiri. Saat datang kami menyewa rumah yang sangat sederhana dan uang pegangan kami hanya sisa sedikit. Setelah kami bergumul, puji Tuhan, kuasanya nyata bagi kami. Yang tadinya kami memiliki usaha kecil dan hutang dengan bunga 5%, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, kami tetap melangkah dan menjalani hidup di Tebas. Tuhan memampukan bahwa menolong kami dalam waktu setahun. Kami bisa melunasi hutang dan usaha kami diberkati. Awalnya kami bukan beragama Kristen, tapi Tuhan membawa kami dalam memperkenalkan kebenaran itu. Suami saya sudah menerima Tuhan melalui baptisan kudus, dan saya belum. Saat kami memilih tinggal di Tebas, saya sebelumnya mengikuti ibadah di gereja lain. Sempat berniat untuk dibaptis di sana, tapi suami saya tetap tidak mengizinkan. Setelah saya bertemu pendeta Umar yang setiap hari datang berkunjung dan berdoa, perlahan-lahan Roh Kudus bekerja dan akhirnya memenangkan hati saya melalui lawatan demi lawatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan saya menerima baptisan kudus. Dulunya saya saat bangun pagi biasanya kami tidak ada ibadah renungan pagi. Tetapi sekarang kami selalu melakukan ibadah renungan pagi bersama. Di tempat kami memang belum ada gereja Advent, dan benar kami belum memiliki rumah. Tapi kami lebih merindukan rumah Tuhan berdiri dibanding rumah tinggal kami sendiri. Meski kami mempunyai rencana untuk bangun rumah tinggal sendiri, tapi kami lebih memilih menyerahkan tanah kami untuk rumah Tuhan berdiri di Kabupaten Sambas ini. Semua yang kita miliki bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Puji Tuhan, melalui program City Church Planting, kami percaya bahwa banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau dan telah terjangkau. Salah satunya yang ada di Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan kami percaya melalui kesaksian tadi, di mana rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, dan apa yang Tuhan lakukan akan selalu indah pada waktunya. Pada hari Sabat ini, saudara-saudaraku yang kekasih, Gereja Masjid Advent hari ke-7 se-Uni Indonesia kawasan Barat, melalui pengumpulan persembahan khusus untuk misi global, yaitu menerobos area-area baru di setiap conference daerah dan wilayah di uni kita yang luas ini, maka kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus, akan menyentuh hati kita
sehingga kita selain mendoakan pekerjaan Tuhan, juga mendukung, menerobos kabupaten-kabupaten baru, di mana gereja-gereja baru untuk tahun-tahun yang akan datang dapat berdiri oleh pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menuntun pekerjaannya senantiasa. Baik, itulah berita mision yang dibawakan. Kita juga tetap bantu dalam doa dan memberikan pelajaran bagi kita bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, khususnya dalam pelayanan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dan bekerja dalam pelayanan kita. Sekian berita mision yang dibawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin Sekolah Sabat.